Salam prestasi. Salam prestasi. Ketemu lagi nih kita ke episode yang kelima, ya masih dengan Coach Sony. Coach Sony akan memberikan secara sistematis bagaimana how to dance, how to the basic, ya teknik nanti sendiri, karena kita tahu dansa kita paling utama, yang pertama sekali kita harus tahu apa itu timingnya, yang kedua kita bicara basic 1, 2, 3, kemudian kita bicara teknik, baru kita bicara action, ya. Nah itulah yang harus kita lalui untuk belajar dansa. Kali ini Coach Sony akan memberikan adik-adik bagaimana dansa yang secara sistematis, ya. Jadi ketika besok ada lomba, jadi nggak bingung tingkat bronze. Oh, aku udah belajar, udah tahu ya tingkat bronze. Tingkat silver udah. Kalau ada rule of the game dari komite hanya sampai bronze, nah adik-adik jangan dansa lewat dari bronze ya bronze, silabus ya silabus. Jangan kemudian udah tingkat bronze kemudian dansanya dia tingkatnya tinggi banget, tingkat associate. Aduh, jangan ya. Jadi itu orang akan menilai ternyata dia belum tahu betul, ya, dia belum tahu betul apa itu dansa. Tapi yang pasti bahwa siapapun juga guru dansa yang memberikan materi, Pak Dedi tadi mengatakan tidak ada yang salah, ya. Jadi kalau ada guru, ada orang mengatakan, oh belajar sama dia salah, belajar sama dia itu gagal, benar enggak? Karena dance itu adalah art itu ada relatif, ya. Yang ada bukan salah dan tidak salah, cuma dia standar enggak, ya standar enggak. Jadi dia mau dansa 1, 2, 3, mau kemana kakinya itu nggak ada masalah, karena itu dansa itu relatif. Jadi kalau ada sering entah itu di Indonesia atau di luar, belajar sama dia jangan apa salah gitu. Pak Dedi sejak tahun 80 sudah menggeluti dansa ini, sudah kemana-mana ternyata tidak ada yang salah, karena semuanya adalah hanya masalah karakter. Jadi spinternya yang dibikin oleh Coach Sony, spinter yang dibikin oleh Coach Dedi, spinter yang dibikin oleh Coach Ita mungkin agak berbeda. Jadi nggak bisa mengatakan oh yang benar punya Coach Ita, yang benar punya Coach Sony. Enggak, ya, semuanya itu benar, karena dansa adalah seni, seni ada relatif, yang absurd tidak absolut. Berbeda absurd dan absolut sangatlah berbeda. Jadi kalau absurd semua orang boleh melakukan. Jadi kita tahu sama lukisan ada yang abstrak, ada yang realis, ada yang surrealis gitu. Nggak ada yang benar, oh yang benar yang abstrak, yang benar yang realis, enggak, ya. Semuanya adalah sekali lagi Pak Dedi, Coach Dedi hanya mengkanter. Jadi kalau ada orang yang mengatakan belajar sama ini salah, nggak ada. Karena Pak Dedi juga gurunya bukan satu, Pak Dedi juga gurunya ada beberapa. Jadi nggak ada yang salah tuh, semuanya. Oh ternyata melakukan spinter dengan Pak ini lebih enak, ya, dengan ini lebih enak, tergantung kita nangkepnya. Nah itulah sedikit Coach Dedi, Mas Dedi berbagi, karena itu sangatlah tidak bagus kata-kata itu, karena akan merontokkan persahabatan, pertemanan. Baik, kita akan langsung saja kita ke Coach Sony. Kita daulat lagi beliau untuk memperagakan apa yang minggu yang lalu telah disampaikan. Selamat berlatih. Monggo Mas. Oke. Selamat bertemu lagi dengan saya, dan pada episode kali ini terlebih dulu saya akan memperagakan as a lady dan as a man rutin yang kedua, sesuai dengan janji saya yang sebelumnya. Kemarin sudah banyak belajar mungkin, ya, dan teman-teman juga sudah mencoba. Nah sekarang saya akan memperagakan as a lady dan as a man.
pertama dan rutin kedua bisa digabungkan menjadi satu rutin yang besar. Sesuai kemarin yang saya sampaikan bahwa figur digabungkan menjadi satu itu disebut amalgamation. Kemudian amalgamation itu digabung dengan beberapa figur yang lain atau amalgamation yang lain itu menjadi sebuah rutin yang lebih panjang. Jadi ada kemarin saya sampaikan rutin pertama, rutin 1 ada natural speed term, 4 to 6 reverse term, 1 to 3 reverse term, kemudian weave atau basic weave, kemudian hesitation change, kemudian dilanjutkan dengan rutin yang kedua ada progressive chasse to right, dirangkai dengan close impetus, reverse pivot, double reverse spin, weave terlebih dahulu, kemudian weave from PP, dan diakhiri dengan natural turn. Nah, dari natural turn ini bisa disambung lagi ke natural spin turn. Jadi teman-teman bisa berputar di ruangan. Nah, berkaitan dengan berputar untuk ruangan karena ballroom itu selalu menempati di outside line ya, jadi tidak menggunakan ruang tengah, beda dengan Latin. Nah, kita harus mengenal direction. Jadi kalau di silabus harus jelas kemananya. Kemana itu ada line of den, ya, ke arah line of den, baik facing atau backing line of den. Jadi seandainya bayangkan kita memiliki ruangan segi 4. Nah, ketika saya berdiri di sini, saya menghadap line of den karena arah putaran dari dansa standar itu anti clockwise. Jadi berputarnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau seperti ini saya menghadap ke arah atau facing line of den. Nah, kalau seperti ini saya menghadap backing line of den atau against line of den. Kemudian kalau seperti ini berarti saya backing diagonally to center karena di tengah-tengah ruangan ada center, ya. Dan saya menghadap membelakangi secara diagonal ke arah tengah ruangan. Dan opposite-nya adalah seperti ini, adalah facing line of den, facing diagonally to center. Nah, kemudian di 4 garis ini ada wall. Nah, kalau tadi ada saya sebutkan center di tengah, di tepian adalah wall. Jadi ketika saya menghadap seperti ini, berarti saya menghadap wall atau facing wall. Kemudian opposite-nya saya membelakangi wall atau backing wall. Nah, arah-arah tersebut yang harus jelas dilakukan ketika teman-teman melakukan dansa silabus. Nantinya ketika teman-teman sudah menguasai silabus, teman-teman akan lebih jelas lagi ketika melakukan figur-figur di rutin yang open ya, jadi bukan silabus lagi. Jadi ada dibedakan close silabus dan open rutin, close silabus rutin dan open rutin. Nah, itu berbeda-beda. Ketika kita melakukan silabus saja, berarti kita harus benar-benar melakukan figur-figur yang ada sesuai dengan silabus dari standar ballroom. Dan pada saat ini yang seperti saya sampaikan adalah irama waltz. Ada 16 figur, 5 diantaranya itu sudah ada di student teacher, level student teacher, dan sisanya dari 16 itu ada di associate level. Nah, untuk bronze kita boleh melakukan student teacher dan associate level. Figur-figur yang ada di dalamnya kita boleh melakukan. Nah, seperti yang saya berikan
sudah teman-teman sudah pelajari juga tentunya pada rutin 1 dan rutin kedua. Nah, kalau untuk open rutin itu biasanya dari irama waltz ada dicampur dengan silabus dari irama yang lain. Jadi bisa diambil dari tango atau slow fox, tapi hitungannya diubah menjadi hitungan waltz. Nah, harus dibedakan. Tetapi catatannya satu, teman-teman harus benar-benar paham arahnya kemana, supaya dansanya seperti yang kemarin Pak Deddy sampaikan, tidak asal berdansa saja, nggak kalau bahasa Jawa waton bergerak gitu aja, tapi harus jelas arahnya kemana, apakah menghadap diagonal atau center, apakah menghadap dinding atau wall, atau menghadap ke center, itu harus jelas, atau facing left of day. Oke, nah saya akan memberikan untuk natural spin turn. Natural spin turn sendiri ada 2. Jadi kalau secara yang harus dilakukan standarnya atau yang bisa dilakukan di long set of room itu yang sudah saya berikan kemarin, di mana putarannya adalah setelah kita bikin 1, 2, 3 natural, lalu putarannya untuk main tengah, kemudian 3/8. Nah, sementara untuk lady juga sama. Setelah melakukan 1, 2, 3 natural, kemudian berputar setengah, ingat kaki kirinya harus tetap bergerak. Nah, bergerak sambil berputar 3/8. Nah, pada saat kaki kiri berputar, kaki kanannya brush mendekati kaki kiri, lalu baru maju. Nah, itu untuk natural spin turn yang umum dilakukan atau alongside of room. Tapi ada juga yang disebut underturn spin turn. Jadi putarannya lebih kecil. Biasa dilakukan di sudut atau ketika akan merubah arahnya tidak lagi ke arah left of them, tapi arahnya hampir menuju ke center. Nah, untuk underturn spin turn setelah 1, 2, 3 natural turn, kita akan bergerak putarannya yang perlu diperhatikan berubah menjadi 3/8. Kemudian 1/4. Kalau seperti ini, arahnya sudah mau ke tengah, tapi kita berarti taking diagonally wall against line of them. Nah, itu untuk men. Untuk lady-nya dari 1, 2, 3 natural turn, kemudian berputar 3/8. Ingat kaki ini tetap bergerak. Nah, menghadap 1/4. Jadi ke arah sana. Nah, itu tadi untuk natural spin turn. Harus benar-benar dilakukan sesuai dengan putarannya. Dan ingat, untuk lebih memberikan sesuatu yang beda, pada saat hitungan 1 itu harus segera dilakukan. Contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi pada saat kita melakukan untuk men, jadi pada saat 1 lebih cepat, kemudian 2, 3. Sementara untuk lady sama juga, setelah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu untuk spin turn. Nah, berikutnya nanti saya akan memberikan untuk putaran dari figur yang lain. Keren Mas Sony, keren. Nah Mas Sony, besok dong kalau ini di 6 episode ke depan, kalau sudah
Nah, Oke ya. Oke, teman-teman semua, Mas Dedi udah minta sama Coach Sony begitu episode besok selesai, episode selanjutnya Mas Sony janji akan memberikan contoh ya figur dengan pasangan dengan muridnya Coach Sony dari muridnya Coach kita dari Youth Sport. Karena memang kita komit bahwa kita sekarang usia sudah beranjak terus, kita berdua dan teman-teman semua yang di Youth Sport kita konsepnya ibadah akan berbagi ilmu yang kita punya, semoga bermanfaat. Salam prestasi. salam prestasi. Salam prestasi.